Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan bersemangat di dalam masa Prapaskah ini. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita, yaitu Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario, MSF, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Wawan. Ya, salam sejahtera. Ya. Bagaimana kabarnya Romo? Puji Tuhan baik, ya baik dan luar biasa. Itu. Ya. Iya. Kita lanjutkan lagi ya Romo ya. Silahkan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita buka acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Wawan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, namun Engkau senantiasa menuntun kami dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Berilah kami hati yang tulus untuk menyikapi segala sesuatu, agar iman kami pun berguna bagi sesama kami. Agar kami, dengan iman kami akan Putra-Mu Yesus Kristus, dapat semakin mewujudkan dunia yang damai, dunia yang sejahtera seturut dengan kehendak-Mu. Karena Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Yeremia bab 18 ayat 18 sampai 20. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran, orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku, ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapan-Mu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarah-Mu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setia-Mu." Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setia-Mu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, sudilah membebaskan daku ya Tuhan Allah yang setia. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setia-Mu. Sebab aku mendengar banyak orang yang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setia-Mu. Sebab aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku ya Tuhan dan oleh kasih setia-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberi kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Wawan. Ya, Romo Wawan, pada kesempatan hari ini, permenungan apa Romo yang Romo ingin sampaikan? Baik, saya akan memulai permenungan ini dengan satu kisah ilustrasi. Suatu ketika ada seorang jomblo, tahu jomblo ya, single lah, itu bahasa zaman sekarang, yang bingung. Karena teman-temannya sudah menikah, dia sendiri yang jomblo. Kalau lagi nongkrong, dia diolok-olok, diejek. Wah, kapan nih ya. Lalu dia rajin berdoa untuk minta jodoh. Novena, lalu ke tempat-tempat ziarah, dan lain sebagainya lah pokoknya. Tiba-tiba di satu tempat ziarah, di tengah dia sedang berdoa meminta jodoh, dia menemukan satu lampu yang di dalamnya ternyata ada malaikat keluar, dan ku beri satu permintaan, kayak di iklan tuh ya. Wah, ini senang deh, ini doa saya terkabul nih. Tapi permintaan itu tidak untuk kamu, harus untuk orang lain selain kamu. Wah, bingung dia. Wah, nggak jadi terkabul dong permintaanku ini. Sebentar, saya mikir dulu. Nggak seberapa lama dia mikir, akhirnya dia, "Oke, saya mau minta sesuatu untuk ibu saya." "Oke, baik. Benar ya, ini bukan untuk kamu ya?" "Benar, ini untuk ibu saya." "Apa yang kamu minta?" "Saya minta agar ibu saya diberi mantu." Lah, akhirnya ya gimana? Permintaan itu akhirnya ya dikabulkan. Karena dia memang tidak minta untuk dirinya sendiri, dia minta untuk orang lain. Tetapi itu untuk ibunya. Yang dia inginkan adalah jodoh, dan dia minta kepada itu bahwa ibunya tolong diberikan mantu. Nah, dari sini kita mau merenungkan bahwa inilah iman kita sebenarnya ya. Bukan iman bahwa doa dikabulkan dengan cara yang aneh-aneh, tetapi sebenarnya ungkapan iman kita, tindakan iman kita,
itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Sama seperti dalam bacaan pertama tadi, Yeremia berdoa kepada Tuhan bukan untuk dirinya sendiri. Dalam bacaan kedua, Bu Zebedeus, ya, anak-anak Zebedeus kan ibunya yang minta, ya. Bu Zebedeus, siapa? Salome, ya, Salome. Itu juga minta kepada Yesus, anak-anaknya kelak, ya, diberi kemuliaan, satunya di sebelah kanan, satunya di sebelah kiri. Ini adalah gambaran iman kita bahwa sebenarnya ungkapan iman dalam doa, dalam liturgi, juga tindakan iman dalam pelayanan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Iman kita memang mempribadi, iman kita memang urusan pribadi juga, tidak bisa dipaksakan, tetapi buah dari iman kita itu harapannya adalah bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita disadarkan bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai manusia, sebagai orang beriman, itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Ini renungan untuk hari ini yang bisa kita refleksikan bersama. Ya, gitu Mbak Puri. Iya. Lalu apa Romo kalau kita belajar dari Nabi Yeremia? Kira-kira apa yang dapat kita ambil ya Romo? Ya, banyak ya dari Nabi Yeremia yang bisa kita renungkan, bisa kita pelajari, bisa kita teladan. Nabi Yeremia itu salah satu nabi yang cukup panjang masa pelayanannya. Ya. Dia itu mengalami, dalam pelayanannya ya, mengalami 5 periode raja di Yehuda, di selatan. Itu Raja Yosia, Raja Yoyakim, Zedekia, dan satu lagi Yoahas. Nah, itu jadi panjang. Dan beliau itu diutus menjadi nabi oleh Tuhan di usia 16 tahun. Ya, kurang lebih 40 tahun karyanya. Dan apa yang disampaikan, apa yang menjadi titik poin pewartaannya sebagai seorang nabi adalah, yang pertama adalah pertobatan karena bangsa Israel sering menyeleweng dengan ilah-ilah lain. Dan yang kedua adalah ketidakadilan yang terjadi. Itu. Dan Nabi Yeremia itu terkenal sebagai nabi yang penuh dengan air mata. Karena dia sendiri yang melihat nubuat-nubuat, dia menubuatkan dan dia juga melihat nubuat-nubuat itu dalam karyanya. Ya. Jadi nubuatnya tidak jauh dari hidupnya, tetapi dia sendiri melihat bagaimana bangsa Babil, dia menubuatkan bahwa ada bangsa yang akan menyerang, dan bangsa Babel dari utara juga akhirnya menyerang Yerusalem, dan dia menyaksikan sendiri, dia sendiri mengalami dia sendiri akhirnya disebut sebagai nabi yang penuh dengan air mata. Itu jadi yang bisa disampaikan. Tapi kalau misalnya melihat lagi Romo, sepertinya ada sifat-sifat kenabian yang Yeremia ini tunjukkan ya. Nah, bagaimana di zaman sekarang ini Romo, kita bisa mencontoh apa dari sikap-sikap atau sifat kenabian Nabi Yeremia ini Romo? Ya, dari bacaan pertama tadi dari Yeremia bab 18 ayat 18 sampai 20 tadi itu kita melihat bagaimana orang-orang Yehuda itu marah. Ya. Marahnya kenapa? Marahnya itu karena Yeremia itu mewartakan suara Tuhan dengan nada-nada yang minor. Ya. Tetapi itulah realita yang harus disampaikan. Ya. Suara Tuhan rupanya bagi manusia yang mendengarkan tidak selalu merdu. Suara Tuhan tidak selalu indah. Suara Tuhan kadang menyindir, kadang keras, kadang menyinggung, kadang membuat baper seperti tadi dalam bacaan pertama, sehingga mereka bersepakat untuk membinasakan Yeremia. Sama, dalam hidup kita sehari-hari juga begitu. Mungkin di telinga kita atau di hati kita enak mendengar nada-nada atau sabda-sabda yang meneguhkan, menguatkan. Tapi bagaimana dengan sabda-sabda yang menegur? Apakah kita juga punya respon positif terhadap sabda-sabda yang menegur sehingga kita juga sampai pada pertobatan? Itu. Karena sabda Tuhan tidak selalu enak didengar. Kadang-kadang sabda Tuhan, celakalah kamu, ya, munafik,
Itu bukan hanya untuk orang Farisi, jangan-jangan buat kita. Itu bukan hanya untuk orang-orang yang saat itu berdebat dengan Yesus ya, tapi siapa tahu juga buat kita itu. Nah, itu buat kita untuk saat ini kalau dikaitkan dengan pengalaman Nabi Yeremia. Iya. Jadi kalau kita melihat kalau ada suara-suara yang minor gitu, kita mungkin jangan sakit hati dulu Jangan mungkin baperan ya. ya. Orang Katolik, orang Kristiani jangan baperan. Iya. Kita mesti harus lebih dalam lagi melihat maksud dan tujuan itu gitu. Berefleksi, melihat, lalu mengevaluasi hidup kita gitu. Juga itu harus kita lakukan di dalam masa Prapaskah ini ya, Romo ya. Tentu saja. Dan yang paling penting adalah juga Nabi Yeremia itu ngomong tidak hanya berani ngomong yang indah-indah saja, berani ngomong yang enak-enak didengar saja, tetapi Yeremia sungguh berani ngomong apa adanya dan tidak pakai topeng apa-apa. Dia menyampaikan sabda Tuhan, walaupun itu setelah dia ngomong tentu saja tidak disukai. Setelah dia ngomong tentu saja resikonya adalah dia itu omongan yang tidak populer, maka dia juga harus ambil resiko itu. Demikian juga kita. Ya, dalam pelayanan kita juga kadang-kadang tidak disukai, kadang-kadang kita juga berbenturan dengan yang lain, tapi sejauh itu adalah kebenaran dan pendasarannya sungguh benar, maka itulah kenabian buat kita berhadapan dengan ketidakadilan, berhadapan dengan ketidakberesan, berhadapan dengan macam-macam. Ya, itu. Iya. Tapi kita juga mungkin sebaiknya kita juga introspeksi diri ya. Ya. Dan selain itu kita juga harus belajar juga bagaimana caranya untuk menegur orang dengan baik mungkin ya Romo ya. Tentu saja. Ya. Iya. Lalu Romo selain itu apakah ada hal lainnya Romo? Kalau tentang Nabi Yeremia ini Romo? Ya. Menurut saya semangat Nabi Yeremia ini ya patut kita contoh bahwa terutama dalam pelayanan ya. Bahwa pelayanan itu memang kadang-kadang tidak menyenangkan. Pelayanan itu kadang-kadang di luar harapan kita. Bahkan tadi Nabi Yeremia ya, setelah itu kan 18 sampai 20. Itu kan sebenarnya diteruskan sampai 23. Itu doanya itu doa yang mengerikan. Ini nih, Tuhan, umat yang sudah kubela sekarang malah menggali lubang untuk mengubur aku. Ya kan? Hukum mereka. Tapi hukum itu bukan dalam arti hukuman yang membinasakan. Intinya didik mereka. Yeremia melihat apa yang menjadi karyanya saat ini itu bukan sekarang saya tanam nanti sore tumbuh, enggak. Yeremia berpikir tentang umat Allah sekian abad ke depan. Ya. Jadi doa Yeremia selanjutnya bisa dicek di Yeremia 18-23 itu mengerikan ya. Oh, buatlah anak-anak muda mereka itu mati dalam pertempuran. Buatlah segala macam yang mengerikan. Tetapi apakah itu berangkat dari dendam? Tidak. Yeremia berpikir tentang Yehuda sekian abad ke depan nanti. Bahkan sampai sekarang. Maka demikian juga kita. Kita dalam pelayanan, di gereja, di masyarakat, kadang mengalami benturan, kadang mengalami kegagalan, tetapi sama seperti bercocok tanam, ya. Sama seperti berladang. Yang kita tanam hari ini, kebaikan-kebaikan, nilai-nilai, keutamaan-keutamaan Kristiani, itu bukan kita panen nanti sore, atau besok pagi, atau besok lusa, tetapi untuk jangka yang panjang. Untuk gereja yang akan datang, untuk masyarakat yang lebih baik. Ya, karena kita hidup bukan hanya untuk 1-2 tahun, kita hidup untuk berpuluh-puluh tahun, apalagi bangsa ini, apalagi gereja kita, sampai akhir zaman. Kita harus berpikir seperti itu. Walaupun sekarang ada gesekan, ada penolakan, tetapi sama seperti Yeremia, yang dipikir adalah bukan cuma sekarang aku harus dapat apa, tapi umat Allah, bangsa Israel harus hidup sekian abad sampai akhir zaman. Demikian juga kita. Itu. Iya. Ya. Iya, Romo.
terkadang kan kita kan melihat kalau misalnya saat ini kita pasti juga merenungkan yang masa lalu. Oh, ternyata yang masa lalu itu juga ketemu untuk yang ternyata dulu itu kenapa kita harus begini ya gitu. Nah, Ya, ya, ya. sekarang kalau misalnya kita ikutin hal yang baik, kita akan berbuah Iya, yang baik juga mungkin ya, Romo ya. Untung dulu orang tua saya maksa ke gereja. Kalau enggak, saya nggak jadi romo. Misalnya ya, untung dulu orang tua saya, untung dulu guru saya itu keras sama saya. Maka sekarang saya bisa jadi ini itu. Seperti itu kan akhirnya kalau direfleksikan kan, ternyata benturan-benturan masa lalu, sesuatu yang sulit di masa lalu itu membentuk saya. Jadi melihatnya juga bukan hanya sisi negatif, bukan hanya wah ini membuat luka batin, bukan hanya wah ini menyakiti hati saya, wah ini membuat saya down, enggak. Tetapi pengalaman-pengalaman itu dalam sejarah keselamatan juga begitu ya. Dalam kitab suci itu juga tampak bahwa benturan, hukuman itu membentuk umat Allah yang kuat. Itu. Iya. Tapi kalau saya lihat sih Romo sepertinya ada hal-hal yang kurang waktu lalu itu Allah menyempurnakan dalam perjalanan waktu. Selalu disempurnakan. Kita selalu berkembang ya. Iya. Saya menariknya di sini di dalam doa Nabi Yeremia ini ternyata kegundahan hati kita yang tidak kita sukai itu sebaiknya kita utarakan pada Tuhan ya, Romo ya. Iya, kepada siapa lagi ya? Oh iya, mungkin kepada orang paling lain. Bebas ya kepada Tuhan. Iya, jadi kalau misalnya kita punya ada sesuatu hal yang unek-unek atau gimana, sebaiknya kita berdoa. Ya. Doa memang bukan hanya soal minta ya. Doa itu soal bagaimana kita hadir di hadapan Tuhan dan menghadirkan Tuhan. Itu yang paling penting. Hadir untuk apa? Hadir untuk menguatkan kita. Ya, jadi doa mungkin kita udah nggak bisa ngomong lah, bisanya cuma nangis sesenggukan, atau kalau lagi seneng ya bisanya cuma senyum-senyum sendiri. Tapi sikap hadir di hadapan Tuhan itu yang penting. Ya, jadi doa itu bukan hanya soal minta, bukan hanya soal ngadu, bukan hanya soal curhat kepada Tuhan, tapi hadir di hadapan Tuhan. Ya, itu. Iya. Baik Romo, sebelum kita akhiri sesi pertama ini, ada lagi Romo yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup. Cukup, oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario MSF dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Mari Mbak Puri. Ya, Romo, di sesi kedua ini, hal-hal menarik apakah yang akan Romo sampaikan? Ya sebenarnya banyak ya. Kita melihat bacaan pertama, bacaan kedua, tadi itu ada hal yang menarik yang pantas untuk kita renungkan. Dan tadi sempat kita ngobrol-ngobrol bahwa kenapa sih Yesus kok ngomongnya tentang penderitaan, Yesus ngomongnya tentang sesuatu yang nggak mengenakan gitu ya. Karena memang paham mesianik yang ada, paham sang penebus, sang penyelamat yang mau Yesus sampaikan itu bukan atau tidak sama dengan apa yang sedang mereka pikirkan saat itu ya. Karena begitu masuk Yerusalem, Hosana, terpujilah Raja Daud. 3 hari kemudian, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Itu kan sesuatu yang kontras sekali. Nah, dan Yesus mau mengajak
para murid, orang-orang, kamu ngelihat aku jangan seperti Mesias-Mesias yang ada dalam otakmu. Mesias yang aku jalani, kemesiasan yang aku jalani adalah Mesias yang menderita, Mesias yang mulianya di kayu salib, dan ini menjadi semangat pelayanan buat orang-orang yang mengimani bahwa pelayanan itu bukan untuk kemegahan diri, pelayanan itu bukan untuk kemuliaan, keglamoran, kemuliaan itu bukan untuk kenikmatan diri sendiri, pelayanan itu bukan untuk kenikmatan diri sendiri, tetapi pelayanan itu untuk orang lain sebagai perwujudan iman kita. Pelayanan adalah bentuk bahwa kita hadir di dunia, kita hidup di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri. Ya, kita hadir di dunia ini untuk yang lain. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu ada tujuannya, dan tujuan itu untuk yang lain. Termasuk apalagi manusia, itu ya. Iya, Romo. Lalu Romo, bagaimana sebaiknya kita melayani orang lain, Romo? Ya, kita melayani orang lain dengan rendah hati. Ya, jadi sekali lagi, rendah hati itu pelayanan menjadi keluar dari diri sendiri, bukan mengambil, bukan mencari income semata, tetapi sungguh keluar dari diri sendiri untuk orang lain dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk panggilan kita masing-masing, dalam bentuk profesi kita masing-masing. Di situ kita melayani. Maka bagi orang Katolik, kerja bukan hanya sekedar mencari uang, bukan hanya sekedar untuk makan, tapi bekerja adalah bentuk pelayanan. Eksistensi, keberadaan diri kita menjadi semakin jelas saat kita bekerja dan dalam semangat melayani, dan di situ kita menjadi berkat bagi orang lain dalam bidang apapun. Karena Yesus sendiri bersabda ya, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Ya, dunia mana nih? Pergi ke seluruh dunia suruh jalan-jalan ya? Enggak juga ya. Pergilah ke seluruh dunia, dunia pendidikan, disitulah ladang pelayanan. Dunia kesehatan, disitulah ladang pelayanan. Dunia gaib enggak ya? Dunia apa saja ya profesi kita, disitulah kita diutus. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Ya. Iya, bagaimana kita tetap setia, Romo, pada saat pelayanan kita mungkin sudah terasa kering atau bosan atau apa gitu lainnya. Ya, kita nggak dipanggil untuk sukses memang. Ya, kata Bunda Teresa, kita dipanggil untuk setia. Ya. Namanya pelayanan itu penuh dinamika. Kehidupan ini penuh dinamika. Mau usaha juga penuh dinamika. Kadang laku, kadang enggak, ya kan. Tapi kita harus mengenali itu dulu ya. Dan kalau kita sudah kenal dengan dinamika pelayanan, dinamika orang-orang yang kita layani, di situ kita menjadi dewasa, dan itulah jalan menuju kesetiaan. Pada kesetiaan, kita mengenal diri sendiri, dinamika pelayanan kita mengenal orang-orang yang kita layani. Sehingga pelayanan itu menjadi sukacita, bukan pelayanan menjadi beban, menjadi membuat kita tidak setia, membuat kita sudahlah tinggalkan saja gitu ya. Maka untuk melayani perlu kedewasaan, kedewasaan iman, kedewasaan pribadi. Gitu. Nah, nih Romo, apakah ada cara-cara Romo untuk menyegarkan pelayanan kita? Untuk menyegarkan pelayanan kita banyak ya. Yang pertama kalau dari dalam ya, yaitu tadi bahwa pelayananku ini adalah perwujudan dari imanku. Yang aku layani bukan manusia A, bukan manusia B, tapi ini adalah pelayananku kepada Tuhan. Ya. Sehingga oke, dia bisa menolak, tetapi Tuhan tahu maksud pelayananku. Itu sehingga kita nggak memegang sesuatu yang lembek atau sesuatu yang lemah, kita memegang sesuatu yang kuat. Dasar pelayanan kita adalah
aku ingin melayani Tuhan dan dengan penuh kerendahan hati. Bukan untukku sendiri, bukan untuk kemuliaanku, tetapi ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuh. Dan setiap orang punya banyak cara untuk setia ya. Karena biasanya tidak setia itu karena bosen, karena monoton, karena tetapi ya pelayanan yang kreatif itu membuat orang yang dilayani juga nggak bosen, kita yang melayani juga seperti mendapat sesuatu yang baru terus. Itu ya. Itu dari saya. Iya Romo. Ini lalu Romo dari dua bacaan ini Romo, apakah Romo ada benang merah atau summary ringkasan? Ya. Semua yang diciptakan Tuhan itu punya tujuan. Nyamuk sekalipun ya yang mengganggu kita itu punya tujuan. Ya, tujuannya untuk makanan cecak misalnya, untuk makanan katak misalnya. Ya. Lalat yang mengganggu kita itu juga punya tujuan. Ya, kalau kita makan ada lalatnya kan kita usir. Tapi sebenarnya lalat itu salah satu yang membantu menguraikan sampah. Bayangkan kalau nggak ada nyamuk, nggak ada lalat, ya kan? Gimana nasib katak? Itu aja punya tujuan ya, yang diciptakan makhluk seperti itu. Apalagi manusia. Manusia punya tujuan. Tujuannya tentu saja untuk orang lain. Ya, jadi hidup kita itu ada gunanya untuk orang lain. Dan dari sini, dari bacaan pertama, pengalaman Nabi Yeremia, dan bacaan Injil, ya, di situ kita diajak untuk ingat selalu bahwa hidup kita, iman kita, itu tujuannya adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bukan untuk diri sendiri saja, nggak cukup ya. Tetapi bagaimana iman kita, hidup kita, itu ada guna buat orang lain. Jadi hidup kita itu nggak cuma numpang di dunia ini aja, nggak cuma ngekos saja, tapi sungguh ikut terlibat, ikut dalam pelayanan kita, dalam karya-karya kita, dalam tugas dan perutusan kita. Itu. Lalu Romo, bagaimana kekhawatiran dalam diri kita apabila kita melayani orang? Akankah diri kita itu juga terpenuhi? Ya, ada satu slogan Yehovah Jireh itu dalam bahasa Ibrani artinya Allah mencukupkan. Gitu ya. Ya tentu saja kita nggak cuma nunggu lalu menengadahkan tangan, tapi kita juga berusaha. Tapi kita percaya serta yakin kebaikan yang kita sebarkan itu juga akan kita tuai. Dalam bahasa Jawa, ngunduh wohing pakarti ya. Memanen hasil kebaikan kita itu kalau orang Jawa menghayati itu. Sehingga ya kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut akan kebutuhan kita, tetapi sambil kita berusaha, sambil kita jalan, sambil kita Yehovah Jireh, Allah selalu mencukupkan itu. Iya, berarti selain kita menjadi berkat untuk orang lain, kita juga diberkati oleh Tuhan ya Romo. Oke Romo, rupanya waktu kita sudah tidak banyak lagi Romo. Kita akhiri acara kita dengan doa penutup dan mohon berkat Mari melalui kita Romo. berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami punya tujuan, hidup kami hendaknya kami isi dengan penuh makna, sehingga hidup kami sungguh bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kami pun terlibat dalam membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Maka ya Bapa, semoga sabdamu ini dapat kami renungkan, dapat kami hayati dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami mengimani sabda yang hidup. Kami pun mewartakan sabda yang hidup. Sehingga semakin banyak orang dapat mengenal-Mu, semakin banyak orang melihat kemuliaan-Mu. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Allah Bapa yang Maha Kasih memberkati dan melindungi kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Puri. Terima kasih Romo Wawan. Sama-sama.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Stefanus Ruswan Budi Sunario MSF dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.